Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Apologet. Gimana kabar saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Tuh, kayaknya suara Pak Bombom ada gangguan ya, kecil ya. Tes. Coba kasih ini dulu ya. Kalau Pak Bombom suara kecil kasih tahu ya. Ada baru bikin dari style-style ini. Sudah oke? Sudah besar? Sudah cukup? Langsung like. Oh iya benar. Sudah cukup? Oh, suara I love. Tolong ya kasih tahu ya kalau suaranya Pak Bobom sudah cukup. Karena baru setel layar, baru setel ini ya. Oh mantap. Sip. Cuma layarnya agak. Kalau lihat Pak Bobom punya kursi sebelah kiri ya, dia agak turun ya. Ini karena pengaruh kameranya ya, tahulah kamera. Ya, jadi di kameranya fokus ke depan tapi layarnya nggak miring. Jadi Pak Bobom juga muka kami karena tahu ya kacanya kameranya nggak cembung bagus. Maklum. Yang penting adalah kita nyiar sampaikan kebenaran ya. Nah, di malam hari ini kalau untuk anak-anak Tuhan pasti mereka senang, dan yang belum tahu tentang Yesus adalah Allah, karena malam hari ini kita memperkuat iman kita bahwa Yesus adalah Allah ya, dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah. Malam ini saya akan membahas ya, bukti Yesus adalah Allah. Pasti anak-anak Tuhan pasti banyak yang belum tahu. Untuk itu malam hari ini Pak Bobom ada kupas dari 380 ayat. Malam ini saya cuma kasih sekitar 0, sekian persen. Ya, karena firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 19 ayat 15, ini hukum Taurat loh. 2-3 orang bersaksi sah. Kalau tidak sampai 2 atau 3 orang tidak bersaksi, dihukum mati. Jadi ada yang tukang protes, jangan main-main. Ya, saya kasih tahu Anda tukang protes. Saya akan buat saksi. Saya akan bersaksi. Yesus adalah Tuhan. Bukan 3 ayat. Lebih 30 ayat. 10 kali lipat ya. Bagaimana kalau sudah disampaikan lebih dari 3 ayat? Apakah Anda masih meragukan? 2-3 orang saksi. Kalau Anda tidak punya saksi, mati, dihukum mati. Ya mati, dihukum mati lah. Sesuai dengan hukum Taurat. Oke, salam-salam dulu. Malam minggu ya. Aduh, yang nonton masih sedikit ya. Ya kan? Malam ini Pak Bomo salam-salam dulu dan teman-teman yang di Amerika ya. Amerika Serikat, yang ada di Ibu Gerbang Kasih ya, Ibu Meta, terus Ibu Elita, Ibu Ika, kemudian di Eropa ada Ibu Budi Hartiningsi. Shalom, selamat malam atau selamat siang di sana ya. Aduh, ikut ya sedikit ya. Ya Pak Made, Pak Imade hormat, shalom, Pak Imade Sania. Nah, sudah anggap saudara ya. Kemudian ya teman-teman di Eropa, Pak Opung Tabarat. Aduh, sebut saya nanti dia marah saya lagi ya, Opung saya ya. Saya dulu lah. Kemudian Opung, terus Pak Julius di Irlandia, terus Ibu Ine di mana? Ya di Kanada, ada yang di Denmark, nama-nama Ibu Ine ya. Terus Ibu Ance di Belanda, pokoknya teman-teman banyak di Belanda. Salam-salam dulu ya, sebelum Pak Bobom khotbah ya. Kita sama-sama belajar ya. Terus Ibu, iya Amerika jam 3. Saya nggak tahu, belum pernah ke Amerika. Ya ada. Terus sampai di Eropa ya, banyak ya. Pokoknya di Italia, di Inggris, Jerman, Kanada, Luxembourg, mana Prancis, pokoknya di Eropa lah. Ya semua yang Pak Bobom belum sebut, tolong WA ya ke studio.
semuanya yang di Eropa. Kemudian di Asia ada Ibu Ellen Walangitan, di Hong Kong Ibu Vicky, Ibu Nina ulang tahun, happy birthday, happy birthday, happy birthday. To me atau you? To you. Ibu Nina ya, 46 tahun. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kabar gembira datang dari Pak Reinhardt. Reinhardt ya, Simatupang ya, Pak Reinhardt. Istrinya udah keluar dari rumah sakit. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi kalau minta, mintalah. Carilah, ketoklah, maka semua akan diberikan kepadamu. Pak Reinhardt sudah sembuh, istrinya udah keluar. Ada ya, ntar saya kasih tunjuk nanti. Haleluya. Dan teman-teman di Australia, Timor Leste, dan terutama teman-teman di Papua, Papua Barat, Kepulauan Maluku semua, Maluku, Ternate, Tidore, pokok semua. Kemudian di mana itu? Ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Bali, ada Pak Made, Aries, ada Pak Sep Suryana, terus di mana ya? Mana ya? Tadi ya. Ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Dan kita semua berdoa untuk saudara kita yang di sore hari ini atau di malam hari ini yang mengalami bencana alam, Gunung Semeru ya. Biarlah saudara-saudara kita dikuatkan, diberikan ketabahan, dan semua dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya ya, saudara-saudara kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, semua dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Dan teman-teman semua yang sudah berterima kasih, Pak Bombom ucapkan terima kasih. Pak Bombom beritahu lagi bahwa siaran Solata BM2 ini berdiri bukan karena keinginannya Pak Bombom. Ini adalah keinginan teman-teman semua. Ada Bapak yang tidak mau disebut ya namanya, beliau adalah salah satu pendiri Solata BM2 karena beliau mengatakan bahwa Pak Bombom sebagai Laskar Kristus maju karena Pak Bombom punya nama bom. Bom orang-orang yang mulut besar, mulut lebar, yang hanya ngomong-ngomong sembarang, tidak punya dalil. Coba kalau Anda hidup di Israel, tidak punya keterangan 2 saksi, 3 saksi ya. Malam ini Pak Bombom akan bongkar sekitar 30 ayat. Lebih malah. Ya, jadi malam ini Pak Bombom juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah partisipasi dalam penyiaran Solata BM2 karena bukan Pak Bombom, karena teman. Hari ini agak lambat, tidak ada ngobras karena ada mati lampu ya. Mudah-mudahan nggak mati lampu lah. Kalau mati lampu ya kita main klub-klub aja pakai pulsa data yang mana sudah dikirim oleh Ibu Nina ya. Ibu Nina dari takutnya kalau mati. Karena tadi dikasih tahu dia ulang tahun. Kemudian teman-teman semua yang sudah partisipasi, terima kasih banyak. Pak Bombom tidak bisa balas, biarlah Tuhan nanti yang membalas semua. Teman-teman dalam bantu pelayanan Solata BM2, dan kita semua mari sesuai dengan kelebihan kita, mari kita melakukan penginjilan. Pak Bombom siap maju sebagai Laskar Kristus, dibantu oleh teman-teman. Saya bersyukur karena saya mendapatkan sahabat, teman, keluarga, abang, adik, kakak, om, tante, ibu, saudara, oma, opa yang mendukung siaran Solata BM2 ini. Terutama Pak Lobo, Pak Mordekai, Pak Lidara, Pak Timothy, Marban, siapa lagi? Nanti saya lupa, saya di mana lagi. Cicak Kiler, terus Ibu Ciler, ya, Ibu Sofiatul ya, Alidara bilang ya. Kemudian Pak siapa yang bisa masuk ya lo? Pak Rahmat ya,
Riyadi, dan teman-teman semua yang sudah membantu dalam pelayanannya Pak Bobom. Terima kasih banyak. Sebenarnya judul ini Pak Bobom mau ambil tanggal-tanggal 20-an ya. Tapi takutnya kalau Pak Bobom sibuk di bulan Desember. Tapi tenang, Pak Bobom tetap berusaha bagaimana untuk tetap kita menyiar di bulan Desember. Meskipun apapun yang terjadi, dalam arti Pak Bobom ada kesibukan, tapi tetap Pak Bobom harus melayani setiap hari. Setiap hari kita Pak Bobom berbagi ilmu, dalam arti ilmu pengetahuan, dan apa yang Pak Bobom punya, Pak Bobom berikan kepada saudara-saudara tentang kita belajar bersama-sama tentang firman kebenaran, yaitu firman Tuhan. Pak Bobom siap ya, karena saudara-saudara sudah begitu sudah begitu turut campur tangan di dalam penyiaran sholat ABM 2. Ya, tanggal 25 Desember tetap Pak Bobom siaran, ya, tetap. Pak Bobom tetap siaran. Tetap siaran tapi nggak lama lah, paling 2 jam ya, karena Pak Bobom juga kan ada tamu ya. Ada tamu, tapi nggak apa-apa, Pak Bobom orangnya ya tidak seperti lama, seperti kita diskusi ya. Nanti kita lihat saja ya. Kalau mau gas, gas. Iya. Karena saya lebih pentingkan, ingat firman Tuhan katakan, yang saudara-saudaraku adalah orang yang haus akan firman Tuhan. Bukan saudara kandung, ibu kandung, bukan. Tuhan Yesus berkata, orang yang haus akan firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan mendengarkan, saya lebih senang daripada orang datang bertamu, Bapak hamba ada makanan kah? Ya kita berikan. Tapi saya lebih senang makanan rohani. Haleluya. Lebih saya sediakan makanan rohani. Kalau makanan itu kan mereka juga bisa cari. Bagaimana saudara? Kalau makanan rohani, signal ya gangguan. Aduh, jaringan mau hilang-hilang ini. Aduh, nanti saya hilang minta maaf ya. Nanti saya lari ke pulsa data. Aduh, mudah-mudahan wifi jangan mati dong. Malam ini Papua ada gangguan ya. lampu mati. Sebentar ya, saya lihat dulu ya, mudah-mudahan ya. Oke, saya berterima kasih dan teman-teman semua yang sudah membantu ya. Yang pertama Ibu Vivi, Pak Santoso, kemudian Pak Sibarani, Pak Siagian, dan Pak Sagala, Binsar Sagala. Terima kasih banyak Pak Limbong, saudara kita ya, Bapak Penatua, hamba Tuhan. Kemudian teman-teman semua ya, saya nggak usah sebut satu-satu ya, banyak sekali ya. Ibu Ina, Ade Ina di Malaysia, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, semoga selalu berkat bertambah berlimpah-limpah. Nah, Ade Ina ya di Malaysia. Nah, kemudian ibu yang di Belanda, saya lupa namanya. Terus ibu tadi malam Ibu Angela, Ibu Angela Sumantri ya. Terus kemudian Pak Yosep Setiawan, Pak Iwan, Pak Dani Herdi, Pak Herman Wijaya, Bang Edo, Tommy Kusuma Wijaya, Pak Haris, kemudian Pak Oto Wong. Pak Oto, udah lama nggak ada kabar ini, gimana? Tolong WA ke studio ya. Bagaimana perkembangan Ibu? Nanti kita bantu bawa dalam doa terus ya. Tenang aja Pak. Kemudian Elfreda, Yohanes Tangke, Pak Yohanes Tangke. Terus Charlie, Pak Charlie. Pak Charlie ini selalu ya kirim-kirim gambar lucu-lucu. Kemudian beliau juga membantu dalam pelayanan sholat ABM 2 karena anak-anak Tuhan berpikir bahwa Pak Bobom tidak mungkin bisa berjalan sendiri kan. Siaran sholat ABM 2 ini kan teman-teman punya. Minta maaf ya, ini bukan saya punya, bukan. Saya hanya menyampaikan. Karena barang semua ini bukan saya beli, bukan saya beli. Anak-anak Tuhan yang bantu saya ya, kalau ada kelebihan, saya tambah lagi, saya beli. Jujur, macam baju, Pak Bobom tidak mungkin Pak Bobom memian begini, Pak Bobom tidak beli baju. Maksud Pak Bobom, hamba Tuhan tuh baju ikut saya. Kan nggak enak ya. Pak Bobom tuh lebih jujur. Nah,
Baju Pak Bomo beli. Pokoknya yang ada di studio semua. Nah, ini yang di belakang ini teman-teman ini. Ya, termasuk teman-teman yang bantu saya pasang taruh apa? Hadiah sudah mau Natal ya. Pohon Natal belum, pohon Natal. Ada sih pohon Natal, tapi kan pohon Natal masih pohon Natal lama ya, kecil ya. Nah, kalau ada nanti saya taruh samping. Ya, kalau ada yang mau bantu tuh beli. Ya, saya Natal nanti saya taruh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ya. Ya, sudah ada ya. Nah, kemudian Ibu Heni, terus Honle Kim, terus Boy Krismawa, Gowin, Jaya, Yulianti, Ferawati, Angela Sumanti, Sylvia Manangkel, Setiawan, banyak ya, banyak anak-anak Tuhan ya. Ya Pak Bomo baca ya dari dulu sampai sekarang, nggak mungkin nggak sebut, nanti nggak enak lah. Mana ya? Pak Nikolas, Pak Luki Juliarus, Edi Setiojono, Diana Tambunan, Bambang Andrianto, Meko Iawati, Rina Wilan, Juni Hadjojo, Juni Hidajat, Jeffrey Tanpa Bolon, Jeffrey Tanpa Bolon, Eva Lestari, terus apa? Ibu dokter ya, Lili Kesuma, Benyamin Eko Budi Nur Cahyo, Yusuf Penganan, terus saudara saya dari mana? Ipar dari Bovin Igul kan, dari Papua ya, nggak perlu kasih tahu nama aslinya. Dan teman-teman sudah yang membantu semua ya, yang Pak Bombom belum sebut. Pak Bombom minta maaf ya kalau aduh jaringan gangguan ya. Kayak macam hilang gangguannya. Banyak ya. Bos Ati, Federica, John Edward, Charlie Maruli. Pak Charlie Maruli ini anak Tuhan ini. Terus Pak John Payung. Si Payung di Norwegia. Kemarin dia kasih foto kirim, dia tidur di salju. Dia bilang, Pak Bobo bisa lompat di salju. Langsung lompat di salju begini ya. Haleluya. Terus bilang, Pak Bobo nanti ke Norwegia ya. Iya saya kepingin, tapi mau berangkatnya pakai apa? Pakai burak. Nggak mungkin aku pakai burak. Ibu Heni, Ibu Ria, Ibu Sinaga, Pak Imade. Nah, saya sebut beberapa kali. Mas Mulyono, Renha, Pak Renhar. Terus Pak Chandra, Boyke Krismawan, Pak Eli Cisiong, Mulyanto, Halim, John, F. Payung. Pokoknya semua, masih banyak. Tapi Pak Bobom, ya minta maaf ya kalau Pak Bobom tidak sebut satu persatu. Sebenarnya mereka tidak mau sebut nama, tapi janganlah. Dani kok, iya Dani, ya sudah Dani Doni. Ya Dani itu, Dani siapa? Dani bala-bala bili-bili. Teman saya ya selalu, aduh. Teman-teman kalau ini ya. Oke, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa supaya kita meminta bimbingan Roh Kudus, biar pada waktu kita sama-sama membaca firman Tuhan kita semua diberkati dan kita semua berdoa buat saudara-saudara kita yang mengalami musibah, bencana, diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungannya. Haleluya. Dan Ibu Nina ulang tahun yang berapa? Nanti salah lagi dia malah saya lagi. Duh. Mana ya Ibu Nina ya? Nah, Ibu Nina. Nanti ulang tahunnya saya lupa lagi, marah lagi. Oh, 46. Masih muda juga ya. Masih muda ya. Aduh, kopi ya. Kopi Toraja paling enak. Kalau beli kopi Toraja paling enak. Promosi nih ya. Haleluya. Haleluya. Oke, kita bersatu dalam doa. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Di malam hari ini Tuhan kami kembali kepadamu dan memohon pengampunan Tuhan. Kami semua yang hadir di malam hari ini Tuhan, kami datang dengan rendah hati dan memohon pengampunan, ampunilah akan kesalahan kami Tuhan. Dosa kami ini Tuhan, ampuni kami Tuhan.
seperti kami mengampuni saudara-saudara kami. Baik kami lakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Terlebih-lebih Tuhan, kami melanggar firman-Mu Tuhan. Kami berbuat dosa kepadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni atas kesalahan kami Bapa, supaya pada waktu kami membacakan sebagian firman-Mu Tuhan, kami boleh dapat menerima Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, karena dosa kami yang menghambat untuk kami menerima firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Biar firman kebenaran-Mu ini Tuhan dapat kami menerima dengan penuh sukacita. Biarlah kami boleh menabur secara jasmani kepada saudara-saudara kami yang buta akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan mereka lidah mereka mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Kami sadar dan kami tahu Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, di malam yang sungguh baik ini Tuhan, hingga saat ini kami semua masih boleh bernapas Tuhan, dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua anak-anak-Mu yang haus akan firman-Mu. Tuhan, buka akal pikiran kami Tuhan, supaya pada waktu kami membaca, kami mendengar, kami dapat menerima dengan sukacita. Bapa, Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari, hingga kami telah dibangunkan oleh-Mu Tuhan, hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satupun. Kami boleh bernapas dan menghirup udara yang Engkau ciptakan Tuhan. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Setelah kami bangun Tuhan, tadi pagi Tuhan, kaki kami telah melangkah ke tempat pekerjaan kami masing-masing. Baik kami, saudara kami yang sudah pulang Tuhan, Engkau berkati mereka. Kepada kami yang masih tinggal kerja, dimanapun hingga saat ini Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Sesuai dengan pekerjaan yang kami diberikan oleh-Mu Tuhan, baik secara pekerjaan sebagai pegawai pemerintahan tingkat atas sampai tingkat daerah-daerah Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati kami, baik pekerjaan kami sebagai TNI, Polri, pegawai negeri, dokter, suster, bidan, pegawai swasta, pegawai pekerjaan apapun Tuhan, penjual di pasar, tukang ojek, supir, tukang sapu, nelayan, petani, pekerjaan apapun Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Lindungi kami Tuhan dalam kehidupan kami, menjalankan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami memperoleh Tuhan kebaikan daripada-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, orang-orang jahat yang mau menghampiri kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, Engkau selalu ada berada jalan di depan kami. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing bertemu dengan keluarga kami. Berkati istri kami, suami, anak, cucu, oma, opa. Engkau berkati kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami Tuhan. Lindungi kami, pagari rumah kami dengan malaikat-Mu yang kudus. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apa. Kami hanya manusia Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa. Untuk itu Tuhan, berkati kami Tuhan. Sucikan kami. Kami juga berdoa buat saudara kami, Ibu Ina. Engkau berkati dia Tuhan di hari ini Tuhan. Umurnya genap 46 tahun. Bapak, Engkau berkati dia. Suami, anak-anaknya, Engkau berkati dia. Dalam dia sementara Bapak di Taiwan, negara orang lain Tuhan. Engkau berkati dia dalam pekerjaannya Tuhan. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepada Ibu Nina. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu pelihara dia, memberikan dia umur panjang. Dalam perlindungan-Mu Tuhan, dia selalu berseru dan meminta kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Engkau berkati juga Pan Reinhardt, keluarganya, Ibu Suyanti, yang mana Ibu Suyanti Samosir yang sudah keluar dari rumah sakit hari ini. Tuhan, Engkau jaga dia, lindungi dia, berikan dia kekuatan terus sampai dia sehat, pulih 100%. Kami yakin dan percaya Engkau selalu melindungi keluarga mereka Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terjadi di Pulau Jawa, terutama Gunung Semeru yang tadi sore ada meletus. Tuhan, kami tumpang tangan sebagai hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, musibah-musibah bencana alam segera reda. Kami percaya Tuhan,
semua atas keinginanmu Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau jaga lindungi anak-anakmu, anak-anak Tuhan, anak-anak Allahmu Tuhan, yang mereka mengalami musibah ini. Engkau jauhkan mereka dari segala macam penyakit. Kau lindungi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati mereka, menjaga mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau melindungi juga anak-anakmu yang di malam hari ini Tuhan, yang sakit penyakit, diikat oleh iblis. Untuk itu Tuhan, dalam nama Yesus kami lepas segala kuasa kegelapan yang mengikat mereka Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu mohon Tuhan, sakit penyakit yang ada mereka Tuhan, mengalami sakit secara medis, Engkau angkat penyakit mereka dalam nama Yesus. Dengan kuasa bila-bila-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang selalu berseru dan meminta. Engkau mengatakan Tuhan, berkata Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami percaya Tuhan, anak-anakmu selalu meminta kepadamu. Sesuai dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka engkau akan berikan. Carilah maka engkau akan dapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami. Engkau selalu memberikan apa yang kami minta Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah firman yang hidup. Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau selalu mendengar kami anak-anakmu yang selalu meminta kepadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, tuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, hamba-Mu juga memohon Tuhan, Kau berkati anak-anak yang di malam hari ini yang penuh kekurangan masalah makanan, apapun kesehatan mereka Tuhan. Sandang pangan Tuhan Engkau cukupkan bagi mereka. Yang terlebih-lebih yang belum mencicipi sesuap nasi, Engkau berkati mereka dengan cara kasih-Mu Tuhan. Kepada saudara-saudara yang ada di seluruh dunia dimanapun berada Tuhan, Engkau melihat mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan saudara-saudara yang di malam hari ini yang mengalami ekonomi terperosot atau mengalami kegagalan dalam perekonomian. Mereka mengalami karena masalah penyakit corona Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami selalu berharap dan selalu di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu memberikan kami jalan keluar Tuhan. Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu yang dalam kesusahan. Engkau mengangkat mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau juga berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang membantu dalam siaran Solata BM2 ini Tuhan. Kau selalu memberkati mereka dengan tangan-tangan yang ikhlas, yang mau memberi dengan sukacita Tuhan. Biarlah mereka menerima upah mereka Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau akan mengganti berlipat-lipat kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka peroleh di dalam dunia ini Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang. Engkau berkati mereka Tuhan, karena mereka anak-anak Tuhan, seperti hamba-Mu Tuhan, sebagai laskar Kristus berdiri di depan. Mereka juga Tuhan mau memberitakan firman kebenaran, dan kami semua Tuhan sepakat mencari jiwa-jiwa yang hilang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu memegang tangan kami Tuhan, selalu membawa kami dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah siaran ini berjalan dengan penuh sukacita. Jaringan internet Engkau lancarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, siaran kami ini Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa ucapan syukur kami. Terima kasih banyak Bapa. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Ya, shalom, shalom, shalom. Kalau siapa? Teman-teman semua bilang shalom, shalom, si Anu ya. Iya. Oke, malam hari ini Pak Bomom ambil tema, seharusnya Pak Bomom ambil dari sudah bulan Desember. Maksudnya tanggal 25. Tapi nanti 25 Desember, tanggal 24 Desember Pak Bomom akan khotbah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi tanggal 24 kan kita Natal ya. Jadi mungkin tanggal 23 atau 20. Nanti saya lihat waktu ya, saya lihat jadwal. Mungkin tanggal begitu mungkin kan kita ada Natal di gereja kan malam kudus kan. Betul nggak? Cuma kan malam kudus. Ya, yang
Yang Abdul sudah mulai kepanasan ya. Mereka sudah mulai chat ya. Sudah mulai. Kasihan ya. Coba kalau mereka hidup di Israel ya. Hukum Taurat berlaku ya. Aneh-aneh aja loh. Sorry ya, aduh. Haleluya. Sekarang jam berapa ya? 8:30, berarti 7:30 Jakarta. Oke? Kita mulai buka dalam Yesaya 9 ayat 5. Mari sama-sama kita belajar ya. Buka Alkitab semua. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Coba perhatikan saudara-saudara di sini. Kita melihat di sini bahwa akan lahir. Tuhan akan turun untuk menebus dosa manusia. Tidak bisa manusia menebus manusia. Hanya orang yang suci. Kalau kudus, kita semua bisa kudus. Tapi suci, tidak ada manusia yang suci. Kita perhatikan di sini bahwa yang akan turun adalah siapa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apakah seorang nabi bisa dikatakan Bapa yang perkasa? Apakah bisa? Apakah seorang nabi bisa berkata bahwa akan turun Bapa yang kekal, Raja damai? Ini adalah suatu gelar. Gelar bukan untuk Tuhan Yesus. Ya, gelar untuk Tuhan Yesus, bukan untuk nabi. Kalau nabi tidak bisa. Karena hanya Tuhan yang mempunyai gelar Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa Pak Bobo menyampaikan firman Tuhan ini bahwa kita menjelaskan firman Tuhan bukan 1 atau 2 ayat. Coba kita buka ya. Nanti coba catat di situ Yesaya 9 ayat 5 ya. Nah, kita coba lihat untuk pembuktian ya. Untuk pembuktian itu adalah supaya kita melihat bahwa kita memberikan penjelasan firman Tuhan tidak bisa seperti yang teman-teman lain. Aduh, wifi-nya kurang kuat ya. Mati-mati ya. Istilahnya begini, tidak bisa satu ayat. Kita mengatakan ini begini. Tidak bisa ada tanpa bukti, minimal 2 atau 3. Tapi Pak Bobong menjelaskan malam ini, saya angkat dari semua ayat, dari 300 lebih, tapi saya hanya ambil tidak sampai 10%. Ya, 10%. Ya. Kalau Anda mau belajar firman Tuhan, nubuatan, pengenapan. Jadi pada Anda berdiskusi, berbicara atau khotbah, menjelaskan firman Tuhan siapa itu Yesus, otomatis bertanya satu dia kena di satu dia lari ke satu dia lari ke satu, otomatis. Cara belajar Alkitab harus demikian. Ya. Jadi tidak akan lupa. Itulah hikmah. Nah, makanya untuk itu di dalam Ulangan 19 ayat 15 kita buka. Oke, sebelum kita masuknya kita buka dulu. Ulangan 19, ini harus bukti ya. Supaya kita berbicara itu firman Tuhan harus ada bukti. Jangan seperti Abdul, karena sekarang mereka hidup gak pakai otak ya. Mau protes-protes firman Tuhan, ya. Mereka mau berbicara firman Tuhan, mau ikut Alkitab ini, ikut mau mereka. Bukan mereka mengikuti Alkitab. Mereka mau menjelaskan Alkitab, ikut maunya mereka, supaya kita dengar mereka. Dodol nggak itu? Botol namanya. Kau lihat ini ya, Yesus adalah Allah sendiri. Lihat, Yesaya 5 ayat, Yesaya 9 ayat 5. Kau lihat ini. Kalau mau jadi saksi Tuhan itu, Anda jangan bicara aja, pakai dalil. Ya, 2 atau 3. Anda lihat ini. Dari hal saksi. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya baru atas keterangan 2 atau 3 saksi. Orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Berarti sah ya kalau kita lebih daripada 3 saksi. Anda siapa yang bersaksi? Tidak ada orang yang bersaksi.
Anda datang masuk ke dalam rumah orang Kristen, Anda bicara seenak dewe. Enakmu saja. Alkitab itu dari Kejadian sampai Maliaki itu nubuatan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Penggenapan. Jadi belajar. Jangan hanya pikir-pikir ayat. Kami orang Kristen Pak Bomom apalagi sebagai pengajar. Hamba Tuhan dan pengajar. Saya tidak berani mempelintir-pelintir ayat dengan sembarang-sembarangnya saya. No way. I don't like. Because I don't know. Ya. Haleluya, haleluya. Itu di kitab Ulangan. Bagaimana Tuhan Yesus berkata? Anda lihat. Hah? Kita buka dalam Yohanes 8. Saya kasih 3 kitab. Kitab Taurat, Injil, dan Kisah Para Rasul. 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yesus adalah Allah, firman yang hidup. Dia mengatakan, saya sudah kasih tahu ya, 2-3 orang, suatu perkara sah. Tidak mungkin nabi-nabi mau menulis firman Tuhan yang akan datang Tuhan. Mereka mau sembarang-sembarang. Gak bisa. Dihukum mati, Pak. 2 Korintus 13 ayat 1. 2 Korintus 13 lewat. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Perkara apapun. Anda jangan mulut besar ya, dol. Anda ke pengadilan, Anda mau hanya 1 saksi orang, tidak diterima. Di kantor polisi pun 1 saksi, tidak diterima. Minimal 2 atau 3 baru sah. Anda mau kawin saja, minimal perkara berapa orang? Mikir. Aduh, mikir. Dul. Kau lihat sini Pak Bomom ya. Anak-anak Kristen udah paham. Karena mereka baca firman Tuhan, sudah berdoa dulu dalam bimbingan Roh Kudus, baru mereka baca cepat masuk. Kalau Anda kan nggak ada, jadi biar ke sana, putar sini. Banyak ayat. Dalam 1 Timotius 5 ayat 19, kemudian Ibrani 10 ayat 28 ya. Ibrani 10 ayat 28 ada juga. Tapi cukup 3 ya. Kita kembali dalam Yesaya 9 ayat 5. Bapa yang perkasa, Allah yang ajaib. Oke? Kita buka sekarang dalam Yeremia 23 ayat 5. Kita buka ya. Kita buka perjanjian lama dulu. Yeremia. Lewat. Yeremia 23 ayat yang ke-5. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Bagaimana anak-anak Tuhan? Sesungguhnya waktu akan datang. Untuk itu Immanuel akan lahir. Tuhan akan datang hadir dalam dunia. Karena Tuhan tidak bisa dilihat. Makanya Tuhan dengan rendah hati turun ke dalam dunia. Supaya mengambil seorang hamba. Dia masuk sebagai tubuh manusia. Merendahkan diri. Bukan film-film. Dari keturunan Daud. Tapi kan Yesus kan tidak berhubungan. Bapaknya tidak berhubungan. Ya kalau baru Maria. Maria siapa? Ayo. Yehuda. Gimana sih? Nah. Jadi juru selamat akan datang ke dalam dunia. Siapa juru selamat itu? Ya, juru selamat itu siapa? Di dalam Yesaya 43 ayat 11, kita buka sebelum saya buka kelahirannya. Siapa juru selamat itu? Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-11.
Kalau kita lihat di sini Yesaya 43 ayat 11, perhatikan di sini. Jangan yang seberang-seberang itu tukang ambil-ambil bilang, juru selamat itu kepada Tuhan mereka. Ini saksi Israel. Ambil Yesaya untuk mereka. Aneh-aneh aja lu. Lu siapa sih? Itu Israel itu ala Israel, bukan arah di luar Israel. Jangan bawa-bawa, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Orang kau ambil dari mana? Di luar Israel. Kau baca Yesaya ini baik-baik ya. Nah, lihat ini, Israel sebagai saksi Tuhan. Ayat yang ke-11. Perhatikan saudara-saudara. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Perhatikan kata juru selamat. Apakah di seberang ada kata juru selamat? Tidak ada. Jangan pelintir-pelintir kitab orang ya. Kita buka di dalam Yesaya 63. Siapa yang mau datang? Yesaya 63. Oke, kita buka Yesaya 63 ayat yang ke-8 dan ke-9. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Perhatikan ayat Yesaya 63 ayat 8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku. Perhatikan ya, umatku itu Anda garis sekarang. Yang nonton, Abdul, umatku. Bukan umat lain, Israel. Dan umat yang takut akan Tuhan, Elohim dan Israel. Umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat. Tanda ketik ya, juru selamat. Karena Pak Bomo studio tidak bisa tampilkan karena tidak ada orang. Karena Pak Bomo kapten, nggak bisa tunjukkan di layar ya. Sungguh, anakku, juru selamat. Oke? Kita baca langsung. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dulu kala. Sorry ya, agak lambat karena signal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan ayat ini. Tolong anak-anak Tuhan di rumah mulai baca Alkitab, mulai garis ya. Tuhan sendiri datang ke dalam dunia. Bukan seorang duta atau utusan. Duta atau utusan berarti seorang nabi. Tapi dia bukan. Bukan. Dia sendiri sang juru selamat datang ke dalam dunia. Dalam rupa manusia, untuk menyelamatkan umatnya. Dia yang menebus mereka dengan kasih-Nya, belas kasih-Nya, mengangkat mereka sejak zaman dahulu kala. Perhatikan, di sini bukan duta, bukan utusan, dia sendiri juru selamat sejak zaman purba kala, sebelum zaman purba, dulu sebelum dunia dijadikan. Perhatikan ayat itu. Untuk itu juru selamat akan datang ke dalam dunia. Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menyelamatkan manusia dari dosa. Perhatikan, sebelum dia lahir, sudah dibuatkan oleh beberapa nabi. Tapi malam ini, saya tidak mungkin berbicara beberapa jam. Karena ini kalau saya angkat, bisa 1 minggu baru selesai. Mau. Karena saya harus jelaskan nubuatan, penggenapan. Tuhan datang sendiri, untuk itu sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14. Kita buka. Perhatikan. Sudah garis tadi ya, sudah catat ya. Perhatikan. Sebab itu Tuhan sendirilah. Sebab itu Tuhan sendiri. Bukan teligai. Tuhan sendiri. Perhatikan.
Perhatikan ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Suatu pertanda. Pertanda tanda kutip. Nah, perhatikan. Suatu petanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Allah beserta kita. Untuk itu Tuhan akan lahir. Anda baca dalam Matius 1 ayat 23. Lukas 1 ayat Lukas 2 ayat 11. Tapi sabar, kita buka dulu Matius 1, nanti kita kembali perjanjian lama. Siapa tuh Immanuel? Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah berapa ya? Mau tambah lagi? Oke, tambah lagi. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, Tuhan sendiri datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apakah gelar itu cocok untuk seorang nabi? Tidak mungkin. Orang di sini bilang, kajian dulu. Untuk itu kita lihat dalam kitab Taurat, Nabi Musa menulis dalam Keluaran 3 ayat 14. Siapa itu Bapa perkasa Allah yang perkasa ajaib? Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Oke? Di dalam bahasa Ibrani, Ehye, Aser, Ehye. Aku adalah aku. Ehye, Aser, Ehye. Bingung toh? Ayat itu sudah bikin takut. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Siapa dia? I am who I am itu siapa? Kita buka dalam Mazmur 83. Mazmur 83. Perhatikan baik-baik. Mazmur 83 ayat yang ke-19. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Loh, signalnya kenapa? Loh, signal berat ya. Mudah-mudahan jangan kau wifi-nya berat ya. Ehye, Aser, Ehye. Anda sudah baca kitab Mazmur? Hanya Tuhan sajalah Abraham, Ishak, dan Yakub dari Israel. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Mazmur 147 ayat 19-20. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Yahudi. Roma 3 ayat 2. Kita lanjut. Di dalam Mazmur
kemudian kita lihat bahwa Yesus, Tuhan akan datang ke dalam dunia. Datang ke dalam dunia itu bukan bikin-bikin ramal. Dia akan lahir di daerah mana? Yahweh di mana? Israel. Tuhan akan datang dalam rupa manusia melalui perawan suci Bunda Maria. Ditentukan. Yesus berkata, dia adalah Bait Allah. Kemudian tabutnya itu apa? Jelas Bunda Maria. Mau buka baca bahas lagi? Saya buka dari kitab Samuel, Raja-Raja. Jauh sekali, nanti lama. Ada tabut, ada Bait Allah. Kalau Bait Allah berarti ada apa? Tabut. Tabut itu apa? Baru Yesus lahir dari mana? Bunda Maria kan? Haleluya, haleluya. Harus belajar Alkitab. Jangan cuma tahu baca dengar-dengar orang. Jangan protes-protes ini. Jangan. Tidak boleh protes-protes orang lain punya pengajaran. Tidak boleh protes-protes pendeta-pendeta. Tidak boleh. Anda mengajar, cari jiwa-jiwa. Itu tugas Anda. Masing-masing cari upah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lihat bahwa dalam Mazmur, engkau sajalah Tuhan. Kelahiran Yesus ditentukan di dalam Alkitab sudah dibuatkan oleh Nabi Mika. Kita lihat Mika 5. Ya, Mika 5. Mika 5 ayat yang pertama. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Raja Mesias penyelamatan Israel. Bukan seorang nabi, dialah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Elohim sendiri yang turun. Orang Kristen bukan bodoh, bro. Anda buka otak Anda. Kami tidak mungkin bicara 2-3 ayat. Di otak Pak Bobom ada 300 lebih ayat. Belum nubuatan, baru penggenapan. Nubuatan, belum penggenapan. Ya. Yesus datang ke dalam dunia sudah ditentukan. Akan lahir dari keturunan Daud. Akan lahir di kota Bethlehem. Ditanya Bethlehem, bingung lagi, bilang Bait Allah. Anda nih Abdul, baca nih baik-baik. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Dahulu kala. Ada yang bilang, saya udah ada dulu, aneh-aneh aja lu, emangnya lu Tuhan. Sejak dulu kala. Bethlehem, rumah roti, bukan Bait Allah Farhan. Bukan pohon kurma. Bethlehem tidak ada pohon kurma. Aneh aja lu. Siapa yang datang? Kita buka di kitab Yehezkiel. Aduh, lambat ya berat ya. Berat ya. Kita buka di Yehezkiel. Yehezkiel 38 ayat yang ke-23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengar baik-baik saudaraku, bertobat cepat. Tuhan berfirman, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa I am who I am. Akulah Tuhan Abraham, Ishak. Ya. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Baru mau percaya siapa?
Ini Yehezkiel ini ada sekitar 15 ayat loh. Tapi saya cuma ambil satu. Dalam Yohanes 10 Bapak Gembala. Yehezkiel 16 ayat 30 lebih. Terus ke depan. 16 ayat 1 terus baca. Gembala siapa? Allah sendiri. Dia datang. Digenapi dalam Yohanes 10. Akulah Bapak Gembala yang baik. Domba-dombaku akan mendengarkan suaraku. Tapi untuk isi itu jangan dulu. Yang turun datang ke dalam dunia siapa? Untuk itu saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14, I am who I am. Ingat ya, Keluaran 3 ayat 14. Kita lanjut siapa yang datang ke dalam dunia. Abraham, Ishak dan Yakub sudah disampaikan. Kita baca dalam Keluaran 6 ayat yang kedua. Kita baca. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Halo? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham dan Ishak, tetapi dengan namaku, aku belum menyatakannya. Musa bertanya, siapakah engkau Allah? Siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab, I am who I am. Ehye Asher Ehye. Dalam bahasa Ibrani. Belum? Belum? Tambah lagi ayatnya. Tuhan datang, belum tahu, kasih tahu namanya. Belum. Langsung dibuatkan lagi oleh firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 52 ayat 6. Kita baca sama-sama. Dalam Yesaya 52 ayat yang ke-6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Masih kurang jelas lagi kah? Bertobatlah hai saudara-saudaraku. Saya percaya dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang jauh, kembalilah kau kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah sendiri. Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Bapa, saudara, dengan saya, semua telah ditebus di kayu salib untuk pengampunan dosa. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia. Akulah dia yang berbicara, ya aku. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, aku sama dengan dia. Aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Abraham ada, aku ada. Tidak ada. Sadar. Makanya Yesus, Allah turun sendiri dalam dunia, akan memperkenalkan namanya. Siapa namanya? Untuk itu saudara-saudara, Alkitab itu dia nurut benang merah yang tidak bisa terputus. Ada ratusan ayat dan pengenapan ribuan. Kejadian, Maliaki, Nubuatan, Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu, pengenapan. Apakah kurang? Dari Kejadian sampai Maliaki, bangsa Israel tidak mengetahui nama Tuhan itu siapa. Jangan coba-coba mengatakan bahwa orang Israel. Oh tidak, orang Israel sudah banyak yang tahu Yesus adalah Tuhan. Anda orang apa? Anda orang di luar Israel mengatakan bahwa Anda adalah orang Israel. Itu namanya dodol, dan bodol.
orang Israel itu tidak pernah firman Tuhan diberikan kepada bangsa lain. Hanya murid-murid Yesus. Tuhan Yesus sendiri memberitahu firman Tuhan kepada murid-muridnya. Murid Yesus itu orang Yahudi. Ada yang mengaku-mengaku dia orang Yahudi. Kau dari suku mana, Ishak? Israel itu tinggal 3 suku. Yang lain terhambur kiri kanan ke seluruh dunia. Lewi, Yehuda, Benjamin. Tidak ada lagi. Itu namanya Yahudi mengaku Yahudi ngaku Anda orang rambut hitam, badan kecil, karempeng, baru bilang kau orang Yahudi. Aneh-aneh aja lu. Siapa yang turun ke dalam dunia? Allah punya nama itu siapa namanya? Di dalam Matius 1 ayat 27. Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau saya malam ini mau angkat lagi perjanjian dari kitab Raja-Raja, 1 Samuel, Daniel, Yosua, aduh, lama sekali. Siapa Tuhan punya nama? Kita buka di Lukas 1. Lukas 1. Ayat yang 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 41. 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bunda Maria mengatakan, hatiku gembira karena akan ada janin di dalam tubuhku adalah Allah juru selamat. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kok ada Tuhan dari negara lain? Aneh-aneh aja. Mau coba? Silakan, kau tantang tuh Allah Israel. Hatiku gembira. Kami semua anak-anak Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita penuh dengan bahagia. Mujizat-mujizat begitu banyak. Saya termasuk salah satu orang yang mendapatkan mujizat berlimpah-limpah daripada Tuhan. Untuk itu saya terpanggil sebagai anak pelayan Tuhan. Yang dulu 15 tahun saya jauh daripada Tuhan. Ada yang punya kelebihan. Bersaksilah. Memuji kemuliaan Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Masih bingung? 3 pribadi. Hakikatnya satu. Kalau mau saya bahas lagi, panjang lagi tuh ya. Yahid, tunggal, anak tunggal. Jadi Anda harus paham ya, Ehad dan Yahid. Ehad adalah terdiri dari beberapa. Ingat Kejadian 1 ayat 5? Petang. Pagi dan petang. Jadi satu, itulah Ehad. Hari pertama. Apakah pertama? Satu aja? Tidak mungkin. Jadilah petang, pagi dan petang. Jadi satu. Mau protes lagi? Kitab Anda baru aja mau protes. Siapa itu? Yesus. Kita buka dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Namanya siapa? Yesus Kristus. Yang bilang dia Tuhan siapa? Malaikat. Kepada siapa? Gembala-gembala dan semua orang yang ada di situ. Siapa saksinya? Gembala-gembala dan semua orang yang ada di situ.
Bukan saksi. Orang yang tidak ada saksi, aku mengaku. Orang Israel pantangan dengan 10 hukum Taurat. Ishak, kau dengar sini. Saya akan bertanya, kau bilang kau Tuhan sama dengan orang Israel. Aneh-aneh aja lo. Firman Tuhan tidak diberikan kepada bangsa lain. Oh, belajar Alkitab baik-baik, ya. Mentang-mentang kau sudah tahu bahasa Ibrani, kau mau pelajari Alkitab, kosin kau. Enak aja lo. Perkosa orang punya Alkitab. Kalau nggak memahami. Di dalam kitab Yohanes. Kita buka ya. Yohanes 8 ayat 58. Ya. Sudah tahu ya, Yesus itu siapa ya? Perhatikan sini. Saya buka dalam Yohanes 8 ayat 58. Ini Yesus berkata kepada orang-orang Israel. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di dalam bahasa Yunani, aku telah ada. Ego emi. Aku ada. Atau ehye ase aku adalah dalam bahasa Ibrani. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum. Di dalam Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham aku telah ada. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 5. Kita lihat. Yesus berkata apa kepada mereka? Siapa dia? Perhatikan. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Ingat tadi saya bilang, kasih garis bawahi, sebelum dunia ada. Dari Mazmur saya sudah ambil. Semua saya sudah ambil. Saya bagaimana caranya untuk kasih lebih meyakinkan. Kita buka di dalam Kejadian kembali. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Sudah ke Yohanes, kita kembali ke belakang. Aduh Pak Bomo lama. Tidak, kita belajar Alkitab harus. Tapi malam ini, izinkan saya 1 jam setengah. Ya, kalau saya mau bikin, bisa 1 minggu. Tapi jangan ya, kita bikin, saya ambil saja Kejadian 1. Kita buka ya. Kejadian 1 ayat 3. Perhatikan di sini. Kalau kita ambil dari ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Perhatikan ayat 3. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu ada. Berfirmanlah Allah, maka terang itu jadi. Berfirman. Firman itu siapa? Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 3. Bumi beserta isinya dijadikan sama Tuhan, sama Allah. Ada yang bilang, matahari ciptaan Yesus kan? Ialah firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yang ketiga, dia menciptakan seluruhnya. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Kembali ke kitab Kejadian lagi. Untuk itu kita bahas. Siapa itu firman? Mazmur 33. Perhatikan ya. Kejadian 1 ayat 3. Kita langsung ke Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ada waktu itu penciptaan dunia. Semua Allah berfirman, jadilah terang. Tentaranya, malaikat-malaikat, semua diciptakan. Baru, bukan Allah.
Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Berarti dia menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Yesaya 66 ayat 1. Tahta di langit, kaki di bumi. Siapa? Allah. Haleluya, haleluya. Untuk itu Yesus datang ke dalam dunia. Ahli Taurat berkata dalam Yohanes 5 ayat 46. Jikalau kamu percaya kepada Nabi Musa, menulis kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, kamu tentu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis siapa tuh aku. I who I am. Mikir. Untuk itu Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 24. 23 hingga 24. Kita buka. Apa kata Yesus? Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia. Umatku akan mengenal nama aku. Akulah dia. Aku tadi berkata kepadamu. Tadi Pak Bobo kasih tahu yang tadi. Masih bingung lagi. Banyak ayatnya, banyak sekali. Kalau kita berdiskusi yang baik, buka hati. Orang Israel. Anda mau berkata tanpa ada saksi. Baik. Haleluya, haleluya. Kita coba lihat di dalam Yohanes 5 ayat 21. Kita lihat ya. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Elia membangkitkan orang mati atas kehendak siapa? Bukan Elia, atas kehendak Allah. Paulus membangkitkan orang mati atas kehendak Paulus? Tidak, kehendak Allah. Ada beberapa hamba Tuhan yang diberikan hikmat. Ada orang mati loh. Banyak kesaksian diterima. Mati. Siapa yang membangkitkan? Allah. Kalau Yesus dia Allah sendiri. Untuk itu, perhatikan ayat ini baik-baik. Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa membangkitkan. Anak juga membangkitkan. Atas siapa? Kehendaknya. Dia berkehendak, tapi dia mati di kayu salib. Kita baca dalam Yohanes 10. Kita baca ya. Yohanes 10. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa, perhatikan,
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bingung lagi bilang Bapakku? Karena dalam kerendahan hati, dia mengambil itu seorang hamba. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3. Tidak percaya? Ada 3? Bukan Tuhan 3. 3 pribadi, tapi pada hakikatnya ada 1. Kemarin saya kasih penjelasan mengenai Trinitas. Pak Bom contoh undang Ciler. Ciler sebagai Pak RT, Ciler sebagai Bapak rumah tangga, Ciler sebagai kepala kantor kah, kepala apakah. Saya kasih undangan. 3-tiganya saya kasih undangan. Yang datang siapa? Kalau manusia datang 1. Dia sendiri datang. Karena dia tidak berkuasa, bukan dia Tuhan, dia manusia. Tapi kalau Tuhan, dia hadir. 3-3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayatnya mana? Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Hadir 3-3. Kalau ada petang, pagi pasti ada petang. Itulah hari pertama. Kalau Yahid itu tunggal, anak tunggal, Ishak. Petang, pagi, petang. Hari pertama, Kejadian 1 ayat 5. Nah, sudah jelas ya. Kalau saya mau jelaskan banyak lagi. Dan Yesus berkata, sebelum dunia ini ada, aku telah ada. Kita buka di dalam karya. 3 pribadi sudah hadir ya. Oke, kita buka di dalam, kita ke Ibrani dulu. Ya. Kita ke kitab Ibrani ya, Ibrani 1, ayat yang ke-10 ya. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Langit adalah buatan tangan. Kita lihat ya. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Baca Alkitab, kalau Allah nadanya Anda kasih tinggi, Tuhan Anda kasih tinggi. Kenapa? Coba Anda dengarkan lagu-lagu dulu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Nah, kalau baca firman Tuhan, di mana ada Allah tinggi, manusia merendahkan. Ya, itulah lagu. Jangan dengar orang ciptakan lagu-lagu sekarang aneh-aneh. Bagus, tapi aneh-aneh. Ya. Kita lihat di dalam, kita buka di dalam 1 Korintus ya. Tuh perhatian. Kenapa ya? Bentar ya. Kita buka di dalam 1 Korintus. Ya. 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu
yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Apa mau baca ulang? Apa mau baca ulang? Mantap ya ayatnya ya. Sudah boleh jelas ya. Tuhan Yesus itu siapa? Hah? Mau bilang protes lagi Paulus. Anda punya mujizat berapa? Tidak ada satupun mujizat. Paulus itu yang Pak Bobong tahu hanya 7. 7. Itu baru Pak Bobong tahu, belum yang lain. Anda satu aja nggak tahu mujizatnya. Mujizatnya apa? Potong rambut. Itu bukan mujizat. Itu bulannya orang yang potong rambut. Aneh-aneh aja lu. Bela bulan. Aduh, bulan mana yang terbela? Kalau bulan terbela ini dunia hancur. Aneh-aneh aja sih. Nah, kita lihat ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang kita padanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Baru siapa tuh Yesus? Dia Tuhan dong. Orang Manado bilang sudah, no dia Tuhan. Siapa nyonya aja percaya? Oh, aduh, aduh. Sudah lebih berapa ayat? Baru 30 lebih. Belum kalau saya kasih 100 ayat, berapa jam? Belum kalau 300 ayat. Berapa jam? Belum nubuatnya. Hah? Kok kurang? Masih ada lagi. Kita lanjut. Kita lanjut dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di sini kadang-kadang orang salah pengertian. Hambanya. Kisah para Rasul 3 ayat 14. Anda tidak paham? Anda kalau baca Kisah para Rasul 3 ayat 14, Anda baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Baca terus. Filipi 2. Bukan. Ustadz kayak nama bilang 2 Filipi. Aduh, Ustadz sekolah pendeta di mana Anda katakan? Aduh, Anda bukan sekolah pendeta, Anda bahlul. Di mana ada ayat 2 Filipi? Filipi 2, bro. Filipi 2. Anda ketawa-ketawa dalam YouTube Anda dengan donitan. 2 Filipi, bikin malu-malu aja lu. Udah salah ngaku benar lagi. Filipi 2, bro. Ayat 6. Kita lihat Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Masih kurang lagi? Masih kurang lagi? Ini ayat. Berat ya. Kita buka di dalam. Ya. Yohanes ya. Sudah ya. Untuk malam ini cukup dulu. Pak Bobo langsung buka aja. Yohanes. Ya, langsung Pak Bobo ini aja. Yohanes 20 aja. Banyak ya. Pak Bobo langsung aja. Nih. Kenapa Pak Bobo mengambil judul tema
Ya. Bukti itu harus kita cerita kronologis dari belakang. Saya tantang orang-orang yang mengaku Yesus bukan Tuhan. Anak-anak Tuhan, daripada kita berdiskusi, berdebat, tidak ada hasilnya. Anda masuk di saya, Anda katakan, saya tahu nubuatan dan penggenapan. Anda jelaskan sedikit saja. 50 dari kitab Taurat, 50 dari kitab Mazmur, 50 daripada kitab Nabi. Silakan Anda ambil itu. Penggenapannya. Terserah Anda kasih tahu penggenapannya di mana. Ustadz Kainama, di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 23, Anda baca baik-baik. Amsal ada baku kena di Mazmur, Mazmur ada baku kena di Korintus, Korintus ada baku kena di Yohanes. Anda belajar sama hamba Tuhan. Jangan Anda pelintir-pelintir tuh ayat sembarang-sembarang. Sekolah, bro. Hah? Anda sampai salah sebut 2 Filipi. Allah. Aneh-aneh aja loh. Jangan mengajar yang salah-salah ya. Kalau kami itu sama Tuhan mengajar salah-salah bahaya. Kita buka dalam Yohanes. Perhatikan ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ia itu siapa? Yesus, Allah sendiri. Taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini 2 kali datang loh. Yesus datang ketemu muridnya 2 kali loh. Yohanes 20 ayat 19, 8 hari kemudian, untuk itu kita ibadah hari Minggu. Yesus berkata dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Anak manusia Tuhan di hari Sabat. Adakah Nabi bisa berkata? Nabi Musa bisa berkata. Nabi Musa Tuhan di hari Sabat? Tidak ada. Adakah Nabi-Nabi lain bisa berkata? Saya Nabi Yahya, saya Nabi Yeremia, saya Nabi Mika, Daniel. Tuhan dari Sabat? Tidak akan bisa. Hanya Yesus. Anak Tuhan juga Tuhan dari Sabat. Anak manusia Tuhan di hari Sabat. Siapakah dia? Dia adalah Allah. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Itu tadi. Tapi kan dari Sabat. Terus Nabi-Nabi bisa mengatakan bahwa dia Tuhan? Tidak bisa. Aduh, belajar lagi deh. Aduh, bikin gemes gemes sekali. Orang-orang yang belajar-belajar tidak bisa belajar pintar-pintar ya. Ya, ada aja. Nah, kita lihat. Thomas menjawab Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas murid Yesus berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Baru Anda yang tidak hidup bersama dengan Yesus mau protes. Aneh-aneh aja lu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita semua sekarang ini, haleluya, haleluya. Kita baca. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pada waktu saat itu, kalau Thomas dan murid-murid yang ada di situ, Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau Yesus dia merasa dia bukan Tuhan, pasti dia bilang, oh jangan panggil saya Tuhan. Oh jangan panggil saya Allah. Oh jangan. Tapi Yesus berkata apa? Berbahagialah. Perhatikan. Kata Yesus kepadanya, perhatikan tulisan ini. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita sekarang ini yang tidak melihat. Kita mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Kesaksian murid-murid Yesus. Kisah para Rasul 15.
mereka sidang. Di situ ada Petrus, ada Paulus, ada Thomas, ada Yakobus, semua murid Yesus hadir di situ. Dan para rasul-rasul, dari rasul dalam, haleluya, Lukas 10, ayat 1, 70. Kisah para rasul 1, ayat 15 dan selanjutnya. Ada 120 murid. 12 murid, 11 murid yang masih hidup. Semua bersaksi di situ. Ada hadir di sidang Yerusalem. Untuk itu setiap tahun gereja-gereja melakukan sidang jemaat. Anda mau protes? Murid Yesus yang hadir berapa? 1 Korintus 15 ayatnya 6. Lebih 500 pasang mata. Anda coba hitung. 70 plus 120 sumber apa, Jo? 11 tambah Jo 11. Tambah Jo DP istri. Tambah Jo orang-orang di situ, orang kudus. Berapa Jo orang di situ? Lebih 500. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Semoga damai sejahtera dilimpahkan berkat bagi kita semua anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom, Maranatha. Sampai jumpa lagi.